tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-673 ini didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Gajah Mada, Stiono sebagai Tumenggung Empu Pamor, Sunario sebagai Arya Tada, Kris Urspon sebagai Rakuti, dibantu oleh Aris, Chandra dan Slamet, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Prajurit Majapahit yang gagah perkasa, jangan beri kesempatan para perusuh mendekati Gusipati. Lindungi Gusipati dan rombongan sampai ke istana Kabupaten. Hati Gajah Mada, mari kita hamu para perusuh bersama-sama. Tidak, Tuan Pamor.
Tuan harus bersama Gusti Patih dan rombongan. Biarlah para perusuh ini saya yang membereskan. Ayo, pemberontak jahanam, majulah kalian, majulah. Bekel Gajah Mada menerobos gempuran para pemberontak yang dipimpin Pagu dan Cungcung. Empu Pamor tidak ketinggalan mendampingi Bekel Gajah Mada menyeruak serangan perusuh. Pedangnya menebas kiri kanan. Satu-satu pemberontak jatuh berkelimpangan. Bekel Gajah Mada diam-diam terus melirik Empu Pamor yang bertempur seolah tak kenal takut. Dia khawatir ada serangan dari belakang. Sebab itulah Gajah Mada bertempur tidak jauh di belakang Empu Pamor. Sementara itu, rombongan Gusti Patih Aryatana dengan perlindungan prajurit-prajurit Istana Kepatihan terus maju menuju Istana Kaputren. Bekel Gajah Mada bertempur sambil melindungi Empu Pamor. Sekali-sekali dia melompat mendekat rombongan Aryatana untuk melindungi rombongan agar sampai dengan selamat di Kaputren. Masuklah ke dalam kereta dan teruskan menuju ke Istana Kaputren. Saya dan para prajurit-prajurit Kepatihan akan terus melindungi kakak. Hati-hatilah Adi Bekel. Jangan terlalu nekat. Tenagamu masih dibutuhkan untuk melindungi Gusti Prabu Jayanegara. Jangan khawatir kakak. Akan kupaksa mereka menjauh dari kereta dan saya bisa menjaga diri. Cepatlah kakak. Masuklah ke dalam kereta. Baiklah, Adi. Ayo, pemberontak jahanam, majulah kalian. Ayo, hadapilah aku. Hadi Gajah Mada, aku ada di belakangmu. Hapus kau. Tuan Pupamor, sudahlah. Sebaiknya Tuan bersama Gusti Patih menuju Kaputren. Gajah Mada merangsek para pemberontak yang mencoba mendekati dan mengejar kereta Aryatana. Satu persatu mereka berkelimpangan ditebas pedang Gajah Mada yang bertempur bagai banteng ketaton. Empu Pamor terus berada di sisi Gajah Mada. Sabetan-sabetan pedangnya berkelelap tertimpa sinar bulan. Tak sedikit perusuh yang jatuh akibat sabetan pedangnya. Kakang Pagu, orang itu sepertinya susah ditundukkan. Dialah yang bernama Gajah Mada. Iya. Satu sosok yang segan di Majapahit. Iya. Ulah kanuraganya tidak bisa dianggap sepele. Lalu siapa yang tadi naik kereta menuju Kaputren, Kakang? Namanya Aryatana. Mahapatih Majapahit yang baru, mengganti Ramapati. Kalau begitu, Mahapatih itu harus kita kejar, Kakang. Jangan sembrono. Salah malah kau jadi korban. Biarkan saja, karena sebagian laskar kita sudah menguasai Istana Kaputren. Marilah, Ari Cungcung. Kita kembali ke tengah pertempuran. Iya. Mari Kakang Paku. Iya.
Tak lama kemudian rombongan Arya Tadah telah sampai di istana Kaputren. Panji Elam, Tumenggung, Empu Iwar, Empu Kapat, dan beberapa perwira lainnya terkesima dan kaget melihat situasi istana. Rupanya para perusuh telah sampai di istana. Di sekitar istana terjadi pertempuran yang tak kalah serunya. Kelompok pemberontak nampaknya menguasai medan pertempuran. Tidak lama setelah Arya Tadah tiba di istana, Bekel Gajah Mada pun datang menyusul. Adik Bekel, lihatlah, di sekitar istana Kaputren ini sudah banyak jatuh korban prajurit-prajurit kita. Rasanya kita tidak perlu lama-lama di sini. Cepatlah kau kembali ke istana Majapahit untuk menyelamatkan Gusti Prabu. Iya, baiklah. Baiklah, Kakang. Gusti Patih. Oh, ada apa, prajurit? Kakang, nampaknya dia sedang sekarat. Luka-lukanya parah sekali. Ayo, prajurit. Apa yang hendak kau sampaikan pada Gusti Patih? Mereka berkekuatan besar sekali, Gusti Patih. Oh, cepatlah Gusti Patih meninggalkan keputaran ini. Tidak lama lagi pasti mereka akan menguasai istana keputaran ini. Oh. Prajurit. Lalu di mana pimpinan? Dia telah tewas, Tuanku Bekel. Oh. Adi Bekel, segeralah kau ke istana Gusti Prabu. Jangan sampai terlambat. Iya, baiklah Kakang Patih. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pertempuran memang telah terjadi serentak di seluruh wilayah kota. Suasana malam di Majapahit menjadi bising dan gaduh oleh denting pedang, teriak kesakitan, bercampur rintih, kesiur hujan panah dan tombak, nafsu angkara dan kegigihan, bertarung mempertahankan tanah tercinta. Semua menyatu padu antara anyir darah dan debu yang berterbangan. Warga kota tak ada yang berani keluar, semua sembunyi di balik pintu-pintu rumahnya yang terkunci. Kerap kaki kuda datang dan pergi, melintasi rumah mereka. Pertempuran itu memang merupakan neraka. Ayo, amuk-amuk Majapahit, sikat habis prajurit-prajurit Jaya Negara. Aja! Agi Sekoro Geni. Ya! Ayo, hadapilah Rakuti. Hadapilah calon penguasa di Majapahit ini. Ya! Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Aja! Rakuti mengamuk, ombak Patmayoni berkesiur menyambar kiri kanan. Tubuh-tubuh berkelimpangan tak berarti. Kadang pukulan Aji Segara Geni menghantam dengan dahsyat tak kenal ampun. Rakuti menjadi sosok yang ditakuti. Prajurit-prajurit Majapahit menghindar jauh-jauh bila bertemu atau berdekatan. Alun-alun menjadi ajang pertumpahan darah yang mengerikan. Tak lama kemudian, pasukan yang dipimpin Tudung pun menyeruak memasuki alun-alun. Habis mereka, jangan beri ampun, gempur terus, ayo gempur terus, Pertempuran semakin hingar-bingar, prajurit-prajurit Majapahit semakin bingung dan panik. Pasukan Tudung langsung menerobos ke tengah-tengah arena pertempuran.
kami datang, Rakuti. Bagus, bagus. Bagaimana yang lainnya? Apakah sesuai dengan rencana? Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sekarang ini di pelosok-pelosok kota telah terjadi pertempuran. Pagu dengan pasukannya menyerang semua istana dibantu pasukan Walakan, Ungkap dan Cungcung. Bagus. Lalu berikutnya? Di belakang pasukan Samitra melabrak prajurit-prajurit Majapahit yang kami lewati. Bagus. Lain-lainnya bagaimana? Pasukan Badatala menyapu bersih semua pos-pos penjagaan prajurit Majapahit di setiap pelosok kota. Lalu Pangpung dan Linggawasa? Pangpung bergabung bersama pasukan Samitra, sedangkan Linggawasa dengan pasukan Badatala. Iya. Kalau begitu, mereka sekarang ini sedang mengadakan sabu bersih terhadap sisa-sisa kekuatan yang ada. Benar, Rakuti. Baiklah. Kalau begitu, Pangpung sebentar lagi akan sampai di sini. Dan Linggawasa pun pasti tidak lama lagi akan menyusul. Seperti rencana, semua akan berjalan lancar. Bagus. Ayo, sekarang kita kembali terjun ke tengah-tengah arena pertempuran. Mari, Rakuti. Sementara itu, pertempuran di sekitar Istana Kaputren semakin menjadi-jadi. Kaum pemberontak benar-benar telah menguasai keadaan. Arya Tadah dan rombongannya telah lama meninggalkan tempat itu. Ayo, serbu dan duduki Istana Kaputren. Serbu! Ya! Habisi prajurit-prajurit Majapahit yang tersisa. Ya! Ayo! Jongjo, Ada apa, Kakang? kukira keadaan sudah bisa dikuasai. Kau terus saja menyerbu masuk menguasai Kaputren. Aku dan pasukanku akan menyerbu Istana Kepatihan dan Istana Majapahit. Baik, Kakang Bagus. Arya Tadah dan rombongan, Tumenggung Empu Iwar, Mapanji Elam, Empu Kapat dan beberapa perwira lainnya telah sampai di Istana Kepatihan dengan selamat. Sementara itu, Gajah Mada langsung menuju Istana Kepatihan untuk menyelamatkan Gusti Prabu Jayanegara. Namun belum lama Arya Tadah sampai di Kepatihan, seorang prajurit datang dengan tubuh penuh luka. Gusti Patih. Lukamu cukup parah, prajurit. Tidak apa. Biarlah, saya rela mati demi keluhuran Majapahit. Prajurit, ku beri penghargaan untuk pengorbananmu ini. Terima kasih Gusti Patih. Tabakanlah, tahanlah, dan katakan apa yang ingin kau laporkan. Ayo prajurit. Pintu penjara jebol, Gusti. Pintu penjara jebol berkeping-keping, Gusti.
Tentu orang itu seorang sakti. Lalu Lalu para tahanan, para narapidana Pati berhamburan melarikan diri. lalu bagaimana? Mereka langsung langsung bergabung dengan kaum pemberontak. Sudah kacau benar keadaan ini. Situasinya memang sudah benar-benar dalam keadaan darurat, Gusti. Gusti Pati, dan separuh kota raja telah dikuasai kaum pemberontak. Separuh kerajaan telah dikuasai kaum pemberontak. Benar. Bahkan mereka telah menguasai separuh istana di Majapahit ini. Prajurit. Dia sudah tewas karena keyakinannya membela tanah leluhurnya tercinta Majapahit. Korban akan terus berjatuhan. Kaum pemberontak semakin ganas dan tidak terkendali. Semoga saja di bekal Gajah Mada berhasil memasuki ruang pribadi raja dan menyelamatkan beliau dari amukan kaum pemberontak. Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Arya Tadah tertunduk lesu. Hatinya merintih sedih. Apakah Majapahit sebentar lagi akan runtuh? Mungkinkah tahta Gusti Prabu Jayanegara akan terenggut? Haruskah Majapahit jatuh ke tangan kaum pemberontak? Arya Tadah mendesah berat. Matanya berkaca-kaca. Ada rasa prihatin mengganjal di relung hatinya. Tiba-tiba renungannya tergugah oleh datangnya seorang prajurit yang juga terluka parah. Gusti Pati, ketewasan Gusti. Kau juga terluka, prajurit? Apa Gusti? Saya rela mati demi membela Gusti Prabu Jayanegara. Terima kasih, prajurit. Terima kasih. Bakti seorang prajurit adalah pengabdiannya yang terdalam demi Gusti Prabu junjungannya. Saya hendak menyampaikan laporan Gusti. Saya prajurit jaga istana Kaputren, Gusti Pati. Iya. Apa yang telah terjadi di sana, prajurit? Istana Katakanlah. Kaputren telah dikuasai oleh kaum pemberontak. Istana Kaputren telah dikuasai pemberontak. Benar Gusti Pati, dan Tuan Tumenggung. Iya. Teruskan prajurit. Teruskan laporanmu. Ayo, kuatkanlah. Katakanlah. Tuan Tumenggung Empu Pamor tewas. Arya Tadah terkejut, hatinya sedih. Tumenggung Empu Pamor tewas di medan pertempuran sekitar istana Kaputren. Separuh kota raja telah dikuasai kaum pemberontak. Bahkan para perusuh itu mulai merambah ke lingkungan istana. Kita tinggalkan Arya Tadah dengan bebannya yang begitu berat. Kita beralih kembali keluar tembok istana, di mana para pemberontak di bawah pimpinan Rakuti sudah mulai menguasai keadaan. Perlawanan yang diberikan oleh prajurit-prajurit yang setia pada Jayanegara hampir tidak berarti sama sekali.
Namun begitu, mereka masih bisa merepotkan gempuran kaum perusuh. Jika kalian masih juga membandel, jika kalian masih juga ingin melindungi Jaya Negara, hadapilah aku, Rakuti! Rakuti mengamuk, padahal lawan tak ada yang mampu menandingi keampuhan tombak Patmayoni. Tombak itu berkesiur menyambar kiri dan kanan. Korban berjatuhan bagai pohon-pohon pisang rubuh tak berdaya. Kaum pemberontak makin bersemangat melihat pimpinannya bertempur dengan semangat juang yang meluap-luap. Sementara di pihak prajurit-prajurit Majapahit makin terdesak dan terus terdesak. Rakuti! Ada apa Rawajang? Istana Kaputren sudah dikuasai murid-murid perguruan Bukit Kerucuk. Bagus, sesuai rencana. Dan sekarang pasukan Pagu sedang mengarahkan serbuan ke Istana Kepatihan dan Istana Jaya Negara. Ya, kalau begitu, kau dan Rapangsa memimpin pertempuran di sini. Aku akan mengejar Jaya Negara bersama pasukan Pagu. Baiklah Rakuti. Oh ya, lalu di Istana Kaputren. Pasukan Cungcung masih berjaga-jaga di sana. Bagus. Sekarang pimpinlah pertempuran di sini. Aku akan mengejar Jaya Negara. Baik Rakuti. Pertempuran memang benar-benar telah meluas. Pasukan Samitra mengobrak-abrik wilayah kota bagian utara. Murid-murid perguruan Bukit Kerucuk ini bertempur seperti tidak mengenal lelah. Mereka terus merangsak sambil bergerak menuju alun-alun. Ayo, habisi prajurit-prajurit Jaya Negara. Jangan beri kesempatan lolos. Menyerahlah wong-wong Majapahit. Menyerah atau kalian mampus. Samitra, pimpinan pemberontak yang bertugas menyerbu bagian utara kota, memberi aba-aba dengan penuh semangat dari atas kudanya. Pedangnya menyambar kiri dan kanan. Para prajurit Majapahit berkelimpangan tak tentu arah. Pasukannya terus merangsang sambil bergerak maju. Prajurit-prajurit Majapahit terdesak dan mundur tak teratur. Kakang Samitra. Ada apa, Adil? Rupanya mereka telah terdesak dan berlarian kocar-kacir, Kakang. Dan mundur tidak teratur. Gempur terus mereka. Kejar dan habisi mereka. Banyak yang sudah menyerah. Tapi tidak sedikit yang masih mengadakan perlawanan dengan gigih. Bunuh, habisi mereka yang masih membandal. Dan ikat kuat-kuat mereka yang menyerah. Baik Kakang Samitra. Kita masih harus maju sampai ke alun-alun. Di pusat kota, pasti teman-teman sudah menunggu terlalu lama. Ayo, Kakang.
Sementara itu, di bagian selatan kota, pasukan Padatala pun telah menguasai medan pertempuran. Tidak sedikit prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani tewas dengan mengerikan. Tapi rata-rata mereka mati dengan jiwa pasrah dan rela. Mereka gugur sebagai bunga kesuma negara. Ayo! Hamak terus! Jangan beri kesempatan! Kejar dan habisi mereka! Dia! 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 Datang terus! Dia! Dia! Sang Mitra memberi aba-aba dengan semangat sambil membabatkan pedangnya yang panjang ke kiri dan ke kanan. Tubuh-tubuh bergelimpangan tanpa daya. Kaum pemberontak benar-benar tak memberi kesempatan sedikitpun kepada prajurit setia Majapahit. Mereka merangsek, menekan, dan mengibas. Bagi yang menyerah langsung diamankan. Yang masih coba melawan dan bertahan tiada ampun, dibabat dan tewas. Ayo! Buang-buang Majapahit! Menyerahlah! Menyerah atau kalian mampus! Dia! 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 Akan gunanya kalian melawan! Tidak ada gunanya! Ayo! Dia! Sikat kawan-kawan! Ayo! Ayo! Segera akhiri pertempuran! Jangan buang-buang waktu! Jangan buang-buang tenaga! Dia! Dia! Kakang Padatala. Ada apa, Adi? Istana Kaputren berhasil kita kuasai. Sekarang yang mengamankan pasukan dari Cungcung. Bagus. Lalu apakah Rakuti sudah diberi laporan? Sudah. Sudah. Dan pasukan Pagu melanjutkan serbuan ke Istana Kepatihan bersama pasukan Walakang. Seterusnya pasukan Pagu akan menyerbu Istana Majapahit didukung pasukan Ungkap. Bagus. Itu sesuai rencana. Sekarang segera bereskan situasi pertempuran di sini. Setelah itu, kita merambat menuju alun-alun. Baik Kakang Padatala. Ayo, kawan-kawan, bereskan mereka sekarang juga. Kamu bersih kedua-kedua Jaya Negara. Ya! Ya! Padatala dan pasukannya memang bertekad mengakhiri pertempuran secepatnya. Karena itulah mereka bertempur semakin membabi buta dan tak ada ampun. Prajurit-prajurit Majapahit keteter, tapi mereka masih memiliki semangat juang yang tinggi. Hantam terus prajurit-prajurit Jaya Negara. Urung dan desak mereka. Jangan beri ampun. Iya, iya. Hai, Rakuti. Sebentar lagi pertempuran akan kita kuasai. Teman-teman sudah menguasai separuh kota raja dan istana. Bagus. Bagus. Pekerjaan kalian memang harus kupuji. Setelah ini, aku akan menuju istana Jaya Negara. Tidak. Kau tetap saja bertempur di sini. Sambil terus merambat menuju istana Kepatihan. Tangkap dan bunuh Aryatada. Baik, Rakuti. Aku akan mengejar dan menyerbu istana Jaya Negara. Kalau begitu, bawalah pasukan Ungkap.
Karena mereka bertugas menyerbu ke sana. Lalu di sini bagaimana? Di sini pasukanku dibantu oleh pasukan Walaka. Baiklah. Dengan begitu, pengejaran Jayanegara akan lebih mudah dan cepat. Kawan-kawan, Ungkap dan pasukan membantu Rakuti menyerbu istana Majapahit. Sementara pasukanku dan pasukan Walakang tetap di sini sambil terus menuju istana Kepatihan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayo murid-murid perguruan Bukit Telunjuk, pantau terus mereka. Dekat terus. Iya. Habisi lepas komando. Bunuh mereka. Bongbong Majapahit, menyerahlah. Serahkan Jayanegara. Panggung, tiga masa. Hai Rakuti, sebentar lagi pertempuran akan kita menangkan Rakuti. Rakuti, bagaimana di alun-alun? Semua berjalan dengan baik. Aku puji pekerjaan kalian. Bagus. Rakuti, kami akan bertempur sambil merambat menuju istana Jayanegara. Bagus. Aku dengan bantuan pasukan Ungkap akan menyerbu ke sana juga. Kalau begitu, mari kita gempur habis mereka. Linggawasa, sebaiknya bawa pasukanmu membantu pasukan Pagu menyerang istana Kepatihan. Biar aku dan Pangkung yang menuju istana Jayanegara. Begitu. Baiklah Rakuti, baik. Pangkung, Ya, sepertinya prajurit-prajurit yang masih setia pada Jayanegara sudah berkurang banyak. iya, benar Rakuti. Selain banyak yang tewas, juga tidak sedikit yang menyerahkan diri. Pekerjaan kita tidak sia-sia, Pangkung. Iya. Menjelang pagi, pasti keadaan sudah kita kuasai. Benar Rakuti, benar. Aku pun berpikir yang sama. Baik, mari kita mulai pengejaran Jayanegara. Linggawasa, Ya Rakuti. cepat bawa beberapa puluh orangmu untuk membantu Pagu dan Walakang. Tangkap Aryatada di istana Kepatihan. Baik Rakuti. Dan kau Pangkung, Ya Rakuti. mari kita menuju istana Majapahit. Kita tangkap Jayanegara. Baik Rakuti. Majapahit sudah dikuasai kaum pemberontak. Meski di sana-sini masih terdapat pertempuran, namun itu hanya merupakan perlawanan yang tidak berarti. Rakuti membagi tugas pada Pangkung dan Linggawasa. Lalu mereka mulai penyerbuan ke istana Kepatihan dan istana Jayanegara. Nah, apakah Aryatada akan selamat dari penyergapan kaum pemberontak itu? Dan berhasilkah Gajah Mada menyelamatkan Gusti Prabu dari kejaran Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.
Jangan ragu, klik subscribe. Jadi